Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian pada malam ini adalah Fathul Qorib, kajian bab qashar salat dan jamak. Ila hasratina bina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ashabihi man tabi'ahum bi sallallahu din al-Fatihah. Wahusan ila ruhi awina wa mustadil masyarakat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Arahkan ke sana. Itu ya, memperbaiki itu. Halo. Halo. Halo, halo. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi qasri sholati wa jam'iha. Fasal ini menerangkan ngosor sholat dan menggabung sholat. Wa yajuzu lil musafiri ail mutalabbisi bis safar qasru sholati rubaiyah la ghairiha min sunaiyatin wa thulasiyatin. Boleh bagi musafir ini orang yang perjalanan ngosor sholat yang sholatnya itu yang bersifat 4 rakaat, tidak yang termasuk 4, yang bukan 4 seperti sholat subuh dari 2 rakaat atau 3 rakaat seperti sholat maghrib, itu yang tidak boleh diperpendek di qashar. Qashar itu adalah memperpendek sholat. Jamak boleh, tapi qashar tidak boleh. Wa jawazu qasri sholati rubaiyah bi khamsi syara'it. Boleh ngosor sholat yang sholat itu berupa 4 rakaat, duhur, asar, isya, itu yang boleh dengan 5 syarat. Al-awwalu ayyakuna safaruhu asy-syakhsi fi ghairi maksiatin huwa syamilun lil wajibi ka qada'i dainin walil mandubi ka silatir rahimi walil mubahi ka safari tijaratin. Jadi yang boleh ngosor sholat yang sholat 4 rakaat tadi itu dengan syarat 5. Yang pertama, ayyakuna safaruhu, perjalanannya orang tadi itu tidak maksiat. Perjalanannya tidak maksiat fi ghairi maksiatin. Apaan yang tidak bermaksiat tadi itu? Huwa syamilun lil wajib, ada kalanya dia itu perjalanan karena wajib. Perjalanannya itu karena wajib. Seperti apa? Ka qada'i dainin, membayar hutang, karena kewajiban untuk membayar hutang itu wajib, berarti perjalanan yang wajib. Walil mandubi kasilatir rahimi, ini ada perjalanan yang sunnah. Yang sunnah itu karena untuk silaturahim. Walil mubahi
walil mubahi kasafari tijaratin, ini kasilatirrahmi kayak anunya kan kasilatirrahmi, tapi kalau diberhenti, kalau rahim itu enggak salah itu kan. Tapi ada orang yang mempermasalahkan karena kalau rahim itu maknanya perut kayak itu kan. Rahim berarti maknanya perut, tapi kalau diartikan kawaqaf berhenti. Kalau berhenti itu, kalau kembali ke tajwid itu huruf terakhir itu harus mati. Nah, kalau huruf terakhir itu mati, silaturahmi hak sama mim itu mati, ketemu huruf mati dua. Maka kalau ketemu huruf mati dua ini, maka itu sebelum yang akhir itu harus dihidupkan. Kemudian untuk menghidupkan itu, idza sakin hurrika bil kasroh. Kalau sukun itu mau dihidupkan, maka hidupin ini menurut ilmu iklal. Kalau sukun mau dihidupkan, maka hidupin dengan kasroh. Jadi dibaca silaturahim tidak salah. Orang yang menyalahkan berarti tidak alim tajwid atau tidak alim ilmu iklal. Kayak itu hanya alim ilmu komus. Itu aja. Paham itu? Walil mubahi kasafari tijaratin, dan perjalanan mubah seperti perjalanan dagang itu yang mubah boleh. Lah, ini tiga-tiganya ini adalah boleh jamak qasar salat. Amma safarul maksiyati kasafarin likot ittoriqi fala yatarakhasu fihi biqasrin wala jam'in. Adapun perjalanan maksiat seperti perjalanan karena untuk membegal. Qot etorik ini untuk menyegat di jalan itu. Qot etorik itu begal itu kan. Maka tidak ada kemurahan bagi dia, artinya tidak boleh ngosor juga tidak boleh jama' wala yatarakhasu fihi biqasrin wala jam'in. Tidak ada kemurahan iku maujud fihi dalam qot etorik biqasrin dengan ngosor wala jam'in, dan tidak ada kemurahan dengan jama'. Ada biqasrin, ada ba-nya itu. Kalau tidak ada ba-nya langsung qasrun wala jam'un. Ada ba-nya biqasrin gitu. Ya karena kitabnya sama ini. Kalau ada kitabnya sama agak ada perbandingan gitu. Artinya orang yang perjalanan karena perjalanan nak begal atau perjalanan nak main cewek ke sana atau nak berjudi gitu, maka itu tidak boleh jamak dan qasar. Karena perjalanan tadi itu dalam maksiat. Tapi kalau nanti pas tobat, perjalanan pas tobat di sini tidak ada kisarahnya itu yang itu boleh. Nanti paham tuh, nyampe Jakarta tadi awalnya itu nak ngerempok umpama, nyampe sana berubah, niatnya perubahan. Setelah ada perubahan itu maka diperbolehkan. Paham itu? Wasani ayat antakuna masafatuhu as-safari sittata asyara farsakhon. Yang syarat yang kedua adalah perjalanan tadi itu jaraknya itu 16 pos tahdid dan pas pasti gitu. Jadi perjalanannya itu harus 16 pos. Fil asohi menurut kaul asoh. Kalau kita ngitung mungkin 85 kilo, sekitar 85 kilo itu kan. Sini Curug. Wala tuhsabuh muddatur ruju'i minha. Tidak dianggap zaman baliknya dari perjalanan. Artinya bukan PP yang 16 pos tadi, bukan PP itu. Paham itu? Umpama sini ke Payang
60. Ini kalau PP kan 120, bukan seperti itu. La tuhsabu fihi muddatur ruju. La tuhsabu muddatur ruju minha. Berangkatnya saja kayak itu kan. Atau pulangnya saja kayak itu kan. Sini curug, ini mana gitu. Itu udah masuk. Kalau sini mana itu kan sekitar 125-an, sini curug sekitar 100-an. Ya sini kebayang 60-an kan. 50-an apa? 60. Kepayang mana curug sekitar 30-40-an. Berartilah 90 atau 100-an. Boleh. Terus wal farsahu salah satu amyalin, satu pos itu 3 mil. Wahina idin famajmu'ul farasi samaniyatun wa arba'una mailan. Maka dari itu kalau digabung beberapa pos itu adalah 48 mil. 48 mil semuanya. Wal mailu arba'atu alafi khutwatin. 1 mil itu adalah 4.000 langkah. 4.000 langkah. Wal khutwatu salah satu aqdamin. 1 langkah itu 3 kaki. Wal muradu bil amyal al hashimiyatuh. Yang dimaksud mil ini ukuran tadi untuk melangkah apa itu pakai kakinya Hashimiyah. Hashimiyah ini ya besar-besar. Kalau kayak saya ini tidak masuk, pendek kakinya, kira-kira kayak itu diukur besar. Paham itu? Wasalisu ayyakunal qasiruh muaddiyan li sholatir rubaiyah. Syarat yang ketiga adalah orang yang ngosor sholat tadi itu salatnya yang 4 sholat tadi itu sholat ada, bukan karena kodok muaddiyan. Akmal faitatu hadaron, kalau sholatnya itu tertinggal waktu di rumah, fala tuqda fihi maksuratan, maka tidak diboleh diganti dengan yang dengan diperpendek. Oh tadi di rumah ini duhurnya tidak sholat, tertinggal berarti sudah ini diganti pas maghrib dengan jamak kosor, dengan kosor. Tidak paham itu, ngerti itu dok. Terus wal faitatu fi safar tuqda fihi maksuratan. Ini la tuqda ini. Wal faitatu fi safar la tuqda fihi maksuratan, itu enggak ada perbandingan nih. Sama semua itu. Juga yang tertinggal di perjalanan tidak boleh di kodok, diringkas itu. Wala fil hadar, juga tidak boleh diringkas di rumah kayak ini. Hisafar tofihi maksuratan wal faidatu hisafar tofihi maksuratan la fil hadar. Ini maksuratan la fil hadar ya. Benar. Wal faidatu hisafar tofihi maksuratan la fil hadar. Tertinggal di perjalanan ia harus diganti kosor juga di perjalanan, tidak boleh diganti di kosor di rumah. Kalau di rumah jangan kosor, paham itu benarnya. Maksuratan fil hadar. Jadi yang sholat tertinggal di perjalanan itu juga diganti fihi di dalam perjalanan, dengan digantinya juga bisa dikosor, tapi tidak bisa diganti di rumah dengan kosor. Itu paham? Bukan tidak boleh diganti di rumah dengan normal, tidak boleh dikosor di rumah. Jadi yang di perjalanan itu ya di perjalanan kan boleh ngosor, ya gantilah di perjalanan gitu. Kalau sudah nyampe ke rumah sama dengan yang sempurna. Terus
Warabi'u ay an yanwiyah al-musafiru al-qasrah lis-salati ma'al ihrami. Apa namanya? Al-qasrah lis-salati ma'al ihrami biha. Yang nomor 4, syaratnya orang yang perjalanan itu niat qasar. Niat qasar itu, niat qasar salat itu di saat takbiratul ihram. Tapi walaupun tidak takbiratul ihram, ini kalau niat qasarnya itu di saat takbiratul ihram. Jadi usolli fardhu dhuhri rakaataini qasran. Kalau Jumat takdimin kan, Jumat takdimin rakaataini qasran adaan atau makmuman lillah ta'ala. Nanti ditulis, kalau itu ditulis nanti. Usolli fardhu dhuhri rakaataini qasran majmu'an ilaihil asru. Jumat takdimin fardhu lillahi ta'ala. Terus kalau yang asalnya usolli fardhul asri, fardhunya enggak usah disebut. Usolli fardhul asri rakaataini qasran majmu'an ilat duhri. Tadi ilaihil asru, sekarang ilat duhri. Jam'at takdimin lillah ta'ala, ditulis nanti. Wal khamisu alla yatamma fi juz'in min salatihi bimuqimin ay biman yusalli salatan tamatan liyasmulal musafirul mutimmah liyasmulal musafirul mutimmah. Tidak boleh bermakmum walaupun sedus serakaat atau 2 rakaat dengan orang yang sholatnya mukimin. Paham itu? Tidak boleh orang yang ngosor itu, ngosor bukan jamak ya, yang ngosor itu tidak boleh orang itu bermakmum berjamaah kepada orang yang sholat mukim yang sudah hal itu. Paham? Karena ngosor kita tepat, sedangkan orang itu sempurna. Kenapa? Karena musafir tadi itu bisa menimbulnya harus sempurna. Bisa sholatnya itu bukan ngosor. Jadi sholatnya musafir tadi itu bukan ngosor, tapi boleh dijamak. Boleh jamak tapi tidak ngosor, gabung kepada mukimin. Paham? Nyampe sini ketemu orang sholat duhur di situ, kita kepingin jemaah sama orang itu, silakan berjemaah, tapi bukan ngosor niatnya. Niatnya adalah 4 rakaat juga. Cuman setelah salam langsung tegak. Di saat sholat tadi itu sudah diniatin duhur mau digabung. Paham itu? Itu cuma takdim. Kemudian sholat tegak lagi untuk sholat asarnya. Wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan ay yujmi'a baina sholatay dhuhri wal asri taqdiman wa ta'khiran. Dan boleh bagi orang yang perjalanan yang panjang diperbolehkan menggabung di antara sholat duhur dan sholat asar, baik menjadi jamaah takdim atau jamaah takhir. Wa huwa makna qaulihi fi waqti ayyi ma sya'ah. Ini bisa fi waqti ayyi ma sya'ah itu bisa sholat asar, sholat duhur. Kalau duhur jamaah takdim, kalau asar jamaah takhir. Kalau sholat di waktu duhur maka jamaah takdim, kalau sholat di waktu asar makanya jamaah takhir. Itu fi waqti ayyi ma sya'ah, bebas. Mau dia asar digabung ke duhur berarti jamaah takdim, mau duhur digabung kepada asar berarti jamaah takhir. Wa ayyudna abana salatil maghrib wal isya taqdiman wa ta'khiran wa huwa makna qawli fi waqti ayyi ma sya'ah. Sama, maghrib digabung ke isya
Bisa jamak takdim, juga bisa jamak takhir. Mau pakai jamak takdim boleh, mau pakai jamak takhir juga boleh. Kalau jamak takdim isya digabung ke maghrib, kalau jamak takhir maghribnya digabung kepada isya. Ya. Paham itu dok? Paham Hib? Terus wa syurutu jam'i taqdimi salah satun. Syaratnya jamak takdim iku ada 3. Wa syurutu jam'i taqdimi salah satun. Utawi syaratnya jamak takdim iku ada 3. Al awwalu ayyabda bid-duhri qabla al-asri wa bil maghribi qabla al-isya'i. Falau ukisah ka ayyabda bil asri qabla ad-duhri masalan lam yasihah wa yu'iduha ba'daha in aradal jam'ah. Ini syaratnya jamak takdim. Wa syurutu jam'i takdim, syaratnya jamak takdim itu ada 3. Al awal, yang pertama harus al awalu ayyabda qabla al asri. Itu kalau jamak takdim syaratnya itu mendahulukan sholat duhur sebelum sholat asar. Sebelum sholat asar. Sholat maghrib sebelum sholat isya. Kalau dibalik, walau ukisa kayyabda abil asri qabla duhri matalan lam yasihah wa yu'iduha ba'daha in aradal jam'ah. Kalau dibalik, ini sholatnya sholat jamak takhir, tapi dibalik sholatnya sholat jama'an itu. Walau kisah kayyabda abil asri qabla duhri, dibalik jamak takdim ini syaratnya jamak takdim. Jamak takdim itu sholat di saat waktu duhur, dibalik. Tadinya mestinya kan asar, kan duhur baru asar. Sekarang dibalik asar dulu baru tuh duhur, dibalik kayak itu, maka yang asar tadi itu tidak sah. Wa yu'iduha, ngulang asarnya kalau niat jamak. Duhurnya tidak. Paham itu? Itu. Jadi yang dimaksud itu lam yasihah tadi itu sholat asarnya yang tidak sah, dan sholat asar tadi harus ngulang kalau niatnya mau digabung. Artinya tetap sholat asar itu setelah sholat duhur. Itu kalau jamak takdim. Sama dengan maghrib sama isya. Nah, kalau jamak takdim maghrib dulu baru isya. Kalau isya dulu maka isyanya ini tidak sah, dan setelah sholat maghrib ngulang lagi kalau niat jamak. Jadi sholat maghrib baru sholat isya. Jadi isyanya double nanti. Yang pertama itu tidak sah, yang kedua itulah yang sah. Paham itu? Wasani niyatul jam'i awwala salatil ula biantak niyatul jam'i bitaharrumiha fala yakfi taqdimuha ala ta'rumi wala ta'khiruha anis salami minal ula. Syarat yang kedua harus niat jamak di pertamanya sholat yang pertama. Awala sholatil ula, di pertamanya sholat yang pertama, di saat takbiratul ihram. Nah itu biantaktarina niyatul jam'i bitaharrumiha, niat jamak tadi di saat takbiratul ihram. Usalli fatat duhri majmu'an ilaihil asru, usalli fatat duhri majmu'an ilaihil asru rok'ataini qasr lillah ta'ala. Yang benar tadi yang pertama itu kurang pas. Yang pertama tadi itu kurang pas. Jadi usalli fatat duhri raq'ataini qasran. Usalli fatat duhri
usalli hadad duhri majmu'an ilaihil asru rakaataini qasran jam'a taqdimin lillah ta'ala. Ya dua wali gak jadi masalah dalam hatinya itu. Kalau pakai bahasa Indonesia, Allah di saat Allahu Akbar asar saya gabung. Nah, selesai. Ini saya niat jama'. Terus ini di saat takbiratul ihram. Wala ta'khiruha anis salam minal ula. Jangan sampai niatnya tadi setelah salam sholat duhur baru selesai sholat duhur baru niat dasar. Wa tajuzu fi asnaha alal adhar. Menurut kaul adhar boleh niat di pertengahan. Usolli duhri pertamanya usolli fardhu duhri rakaataini qasran lillah ta'ala Allahu akbar. Asar tidak disebut bahwa asar mau diserempakkan jamak takdim. Di saat sholat atau hampir selesai baru oh iya saat asar mau digabung ke sholat duhur. Itu sah sebelum salam. Kalau sudah salam tidak bisa. Wasalisu al-muwalatu bainal ula wasaniyah bi alla yatul al-faslu bainahuma. Yang ketiga syaratnya itu adalah segera. Mualah itu segera, bainal ula wasaniyah di antara pertama dan kedua, bi alla yatul al-faslu bainahuma. Jangan sampai dipisah terlalu lama. Jangan sampai Allahu Akbar selesai assalamualaikum salat duhur nih jamak takdim nih, berhenti dulu nak makan sate umpama kayak itu, atau nak merokok dulu habis itu sholat asarnya, maka itu tidak boleh. Terus fa in tolah urfan walau bi udrin kanaumin wajib ta'khiru sholati saniyati ila waqtiha. Kalau berhentinya itu lama, fa in tolah urfan lama berhentinya seperti tidur dulu atau nak makan sate dulu, maka tidak boleh. Maka sholat asar itu wajib diakhirkan dan disolatin pada waktunya asar, berarti tidak dijamak. Terus wala yadurru fil muwalati bainahuma faslun yasirun orfan. Ini tidak bahaya segera tadi di antara salat duhur dan asar itu dipisah, tapi pisahnya itu sebentar, sedikit. Yasirun itu yang sedikit, yang ringan, orfan, atau mungkin nak wiritan subhanallah Allahu akbar umpama langsung tuh nggak jadi masalah, atau nak iqamah dulu nggak jadi masalah, karena itu dipisahnya sebentar. Kalau nak baca Yasin dulu, itu kelamaan, nanti itu sudah putus gitu. Paham tuh? Terus wa amma jam'u ta'khiri fayajibu fihi ayyakuna biniyatil jam'i wa takunu niyatu hadhihi fi waqtil ula. Kalau jamak takhir syaratnya maka harus diniatin digabung. Niat jamak itu niatnya tadi itu di saat waktu yang pertama. Berarti ini kalau duhur sama asar, di waktu duhur itulah diniatin bahwa sholat duhur ini akan saya gabung kepada sholat asar. Itu di saat duhur. Maghrib begitu juga, maghrib isya. Maghrib ini kan tanggung waktunya dalam perjalanan, langsung diniatin maghrib ini saya akan gabung ke isya, nggak jadi masalah. Umpama naudzubillah min dzalik, Allah panggil sebelum sempat melaksanakan sholat, dia tidak mempunyai hutang. Paham itu? Kenapa? Karena itu sudah diniatin bahwa akan sholat itu, maka digabung ke waktu yang kedua. Wa yajuzu ta'khiruha illa ayyabqiya minal waqtil ula zamanon lawib tadi'at fihi kanat adaan zamanon ta'khiruha ila yabqiya min waqtil ula zaman.
boleh mengakhirkan sampai ini mengakhirkan niat tadi sampai waktu yang pertama ini cukup andaikan disolatin. Jadi niatnya ini kapan? Waktu itu bahwa sholat mau digabung diniatin itu umpama sekarang ini kan jam duhur itu sampai jam setengah 4. Jam setengah 4 kurang 10 iya duhur saya belum diniatin bahwa mau digabung ke sholat asar. Tidak apa-apa, itu waktunya itu masih cukup. Andaikan sholat duhur itu masih cukup, maka disitulah boleh langsung berniat bahwa sholat duhur mau saya gabung ke asar. Lawit tada'at fihi kanat adaan walajibu fi jam'i ta'khir tartibun. Ini lawit tada'at fihi kanat adaan, kalau memulai fihi kanat adaan artinya itu andaikan dia disolatin di situ itu cukup, jadi ada kira-kira itu. Kalau memulai di situ itu zaman lawit tada'at fihi kanat adaan, andaikan sholat yang sisa yang sangat sedikit tadi itu, sisa yang sangat sedikit andaikan disolatin menjadi sholat ada, bukan sholat terus wala yajibu fi jam'i ta'khir tartib wala latun wala niyatu jam'in ala sahihi fi salasatihi. Kalau jamak ta'khir itu tidak wajib tartib. Jamak ta'khir, kalau jamak ta'khir tidak wajib tartib. Sekarang duhur digabung ke asar, mau sholat asar duluan boleh, mau sholat duhur juga boleh. Juga tidak harus segera. Tidak harus segera. Kalau yang tadi kan harus segera, ini tidak harus segera. Juga tidak harus diniatin jamak. Usolli dhuhri majmu'an ilal asri itu tidak ada, nggak apa-apa. Kayak itu, paham tuh? Karena sudah diniatan tadi di waktu duhurnya. Nih tartibun, tidak wajib tartib, tidak wajib mualah, tidak wajib niat jamak. Jadi majmu'an ilal asri, majmu'an ilaihi tuhurnya itu tidak ada, tidak apa-apa. Paham itu? Itu jamak ta'khir. Terus wajusulil hadiri al muqimi fi waqtil matori ayyudmi'a bainahuma ad-duhri wal asri wal maghribi wal isya'i la fi waqti sanati bal fi waqtil ula minhuma in ballal mataru ala thawbi wa asfalal na'li. Ini wajusulil hadir, bagi orang yang hadir, yang mukim, yang di rumah-rumah itu di saat musim hujan, ayud mi'abainahuma, boleh menggabung sholat duhur dan asar, boleh menggabung sholat maghrib dan isya, tetapi bukan di waktu yang kedua, di waktu yang pertama itu jamak takdim. Paham itu? Di saat musim hujan kayak itu kan. Tapi ada syaratnya ini, fi waqtil ula itu di jamaknya tadi waktu yang pertama, in ballal mator a'la saub, itu kalau hujan itu bisa membasahi ke baju dan bisa membasahi kepada sandal kita. Wa wujidat asyurutus sabiqatu fi jam'i taqdim, wa wujidat asyurutus sabiqatu fi jam'i taqdim, syaratnya itu harus ada, harus ada di saat jamak takdim. Artinya hujannya itu masih tetap di saat jamak takdim. Wa yustaratu aidan, wa yustaratu aidan wujudul matar fi awali salatain wa la yakfi wujuduhu fi asna'il ula minhuma. Hujannya tadi itu sholat yang pertama, dan sholat pertamanya yang kedua itu juga masih hujan. Jangan sholat duhur, setelah sholat duhur sholat asarnya belum dikerjakan, itu sudah berhenti.
Paham itu. Jadi sekarang sholat duhur itu selesai. Ini pertamanya sholat asar. Ini masih hujan, tapi setelah sampai 1 rakaat sholat asarnya itu dijamak. Sholat asarnya sudah tidak hujan, enggak jadi masalah. Nah, yang penting pertamanya sholat asar tadi masih kondisinya hujan. Wala yakfi wujudu fi asna'il juga tidak cukup. Ini kayaknya belum hujan, berarti ini bendung, sudah sholat pertengahan hujan, maka juga tidak cukup yaitu. Wa aidan uduhu inda salam minal ula sawa'un istaqbal matar ba'dzalika amla. Ya, setelah tadi ini setelah salam masih hujan, kemudian langsung melangkah yang kedua. Setelah yang kedua itu Allahu Akbar, yang kedua masih hujan atau berhenti, tidak jadi masalah ya. Wa tahta surah satul jam'i bil matar bil musalli fi jama'atin bi masjidin aw ghairiha min mawati'il jama'ati ba'idin urfan. Nah, ini khusus rukhsah bagi orang menjamak karena hujan tadi itu bagi orang yang biasa sholat ke masjid atau bukan ke masjid, musola yang tempatnya itu jauh. Kalau sekarang nggak masuk sekarang itu. Kalau sekarang nggak masuk karena sekarang itu kalau jauh orangnya itu sholat di rumah kayak itu. Dan sekarang ini jarak tempuhnya ini mungkin nggak nyampe 5 menit, udah nyampe, bisa terlindungi dengan hujan. Ini yang dimaksud ini karena dulu tidak ada kendaraan, sholatnya itu jauh, masjidnya satu desa kan cuma satu, biasa sholat ke situ. Duhur itu makan waktu, jadi bolak-balik itu bisa membasahi. Paham? Ya, sekarang sudah tidak masuk itu. Tapi ada nanti di hadis itu, tapi tidak ada di sini. Rasul pernah menggabung sholat duhur dan asar tanpa ada sebab. Jamak takdim, maghrib, isya juga tanpa ada sebab. Artinya boleh menjamak di situ. Jamak duhur, jamak takdim, isya juga jamak takdim, itu pernah. Hadis di hadis-hadis banyak itu. Itu boleh, tapi ditafsirin sama ulama jangan menjadi kebiasaan. Kalau sakit langsung, kalau sakit itu jamaah. Kalau sakit dia sakit. Kalau saya sakit, kalau sakit itu ya dijamaah saja kalau sakit itu. Ini tadi ini yang rukhsah boleh jamak takdim itu posisi hujan itu bagi orang yang terbiasa sholatnya ke masjid atau musola yang jauh dari rumah kalau sekarang nggak masuk. Wa yata'addal dhahibu lil masjid aw ghairihi min mawadil jamaah bil matar fi tariqihi. Karena orang yang berangkat ke masjid atau bukan ke masjid tadi yang jauh ini bisa menyakiti kepada orang tadi itu disebabkan hujan membasahi, bisa menekani bisa menjadikan basah atau bisa kedinginan, bisa bermacam-macam disebabkan oleh hujan. Kalau sekarang ini gerimis sedikit tidak ke masjid kecuali hari wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kalau ada yang bertanya silakan. Ada Den. Itu syuting situ. Tidak apa, pakai mic. Jadi kayak itu, orang salah pengertian. Kadang saya ribut sama ulama-ulama yang kelas kira-kira itu. Kalau sudah sholat Jumat, itu tidak boleh dijamaah, itu salah itu. Jadi kalau jamaah itu
Sekarang ini kita perjalanan, ada rapat Jakarta, ada rapat di Malang kayak itu kan. Jadi sholat Jumat, di saat sholat Jumat itu niatin bahwa asar akan kita gabung. Setelah salam itu sang imam selesai, kita selesai, langsung kita tegak sholat asar. Kosor, tapi Jumatnya jangan digosor. Jangan digosor. Ya, kita Jumatnya normal karena sama dengan yang tadi itu berjemaah kepada bimukimin. Setelah kita berjemaah kepada mukimin, maka kita harus menyempurnakan. Jumat kan nggak bisa digosor kayak itu, tapi Jumat bisa digabung. Tapi jamaah takdim bukan Jumatnya digeser ke bukan. Akan tapi asarnya itu kita gabung kepada Jumat. Ini pernah saya sampai berdebat sama tanya harus berdoa, kacau gitu. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.